AC merek Sharp baru sekitar sebulan kali ya, terus bocor di dekat kompresor. Ini sudah klaim garansi ke Sharp. Kemarin udah datang turun, cuma kata dia nggak bocor, padahal ini kita udah dicek gitu loh, ini bocor. Tapi katanya nggak bocor dan malah nyalahin kita yang masang di apa sambungan nepelnya, katanya bocor. Itu kita udah mastiin sih kemarin kalau di situ nggak bocor, di nepel sini nggak bocor. Sudah kelihatan di sambungan kapiler deket area-area situlah, deket kompresor. Mereka udah datang diturunin ke bawah, ternyata katanya nggak bocor. Terus cuma dibikin flaringan baru, dia pasang nepel, diisi freon lagi ya, bla bla bla. Ternyata baru semalam pagi-pagi nelpon dia nggak dingin lagi. Ini udah pasti bocor di situ, jadi kita mau ini. Terus juga klaim garansinya kemarin cukup lama ya, Pak. Berapa seminggu lebih dia baru datang tuh teknisi Sharpnya. Jadi kita mau turunin terus mau di las di bawah. Nah, ini kita mau isi dulu nih. Jadi dikit ya, biar nanti ketahuan pas udah turun. Oke, ini kita naikin dulu sedikit ya. Jadi nanti begitu turun biar kelihatan tuh. Soalnya kemarin kata teknisi Sharp ini nggak ada masalah di sambungannya, padahal kita sebelumnya udah ngecek. Nggak tahu kenapa dia turunin doang, terus dibikin flaringan baru, katanya dari situ. Padahal sebelumnya saya ngecek ke situ nggak ada masalah di sambungan-sambungan nepelnya tuh nggak ada masalah. Memang di unitnya ini yang masalah. Garansi Sharp langsung, tapi ya gini, baru sehari diisi, semalaman pagi-pagi dia itu habis lagi. Ini udah segitu aja dulu deh. Jadi kita kunci dulu, nanti kita baru turunin. Ini padahal bocornya tuh lumayan kuat ya, soalnya semalaman dia habis. Cuma nggak tahu kenapa orang Sharpnya itu, teknisi Sharp bilang nggak ada bocor di situ. Malah nyalahin kita yang masang sih sebenarnya, intinya. Agak bingung juga. Malah nyalahin kita yang masang, katanya nepelnya bermasalah gitu. Padahal sebelumnya udah dicek itu emang nggak ada masalah, dan kita nggak pernah. Ya setahun itu paling belum tentu nemu kesalahan masang nepel gitu loh. Makanya agak aneh sih. Kita kunci dulu, biarin nyimpen dulu freonnya. Jadi gampang nanti ngeceknya bocornya atau gimana ya, nanti biar kelihatan. Nanti kita turunin, nanti kita cek di bawah. Dia pakainya lokal, bocor di sini nih. Nah, itu di situ udah kelihatan banget sih sebenarnya waktu kemarin juga. Cuma kata teknisi Sharpnya enggak. Dia cuma nurunin kayak gini, ngecek-ngecek biasa, bikin malah nyalahin kita bocor di sini katanya. Saya agak heran juga nih. Iya. Ya, punya kan? Itu bocor. Coba mana, Mas? Yap, ada juga yang belanja. Nanti kita mau lihat dulu nih detailnya, kira-kira bocornya di mana. Kemarin orang Sharp bilang di sini nggak ada yang bocor, udah pakai sabun bla bla bla. Ya ternyata cuma semalam doang dia bocor lagi. Kemarin bisa aja sih ngerjain langsung ya Mas ya. Cuma karena ini produk baru beli, jadi ya nggak ada salahnya klaim garansi dulu. Tapi ternyata klaim garansi begini, lama datang, terus datang juga cuma ya kesannya cuma bikin flaring baru ya, bilangnya dari situ. Padahal kita udah cek nggak ada masalah. Di sini udah diituin katanya nggak ada masalah. Hari berikutnya soalnya kita udah ngecek, memang di sini banyak oli dia. Di area-area sini tuh banyak oli. Ya bentar, ini dia di sini gedenya nih. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Coba lepas dulu. Nah, tuh dia tuh.
Oke. Nah ini dia bocor pastinya sekitar. Ternyata yang sini apa namanya banyak oli gitu ya. Kan ciri freon bocor itu banyak oli. Terus di sini juga banyak nih sampai sini. Ternyata dari sini dia mungkin nyembur ya, nyemprot gitu loh. Nah ini dia. Kelihatan banget tuh. Di sini nih bocor nih, tuh. Tuh kelihatan nggak? Itu bocor tuh. Nah itu bocor di sini nih. Bukan nggak ada yang bocor, ini memang saya tunjukin Ya, di sini. di sini ya. Kemarin juga di sini, soalnya di area sini dia bocornya. Cuma teknisi sapnya nggak percaya, katanya nggak ada yang bocor. Nah itu dia. Oke, bocor. Kita mau ngelas ini ya. Ini di sini banyak olinya, ternyata mungkin semburan dari sini dia apa? Mungkin dia nyemprot ya. Begitu diisi freon full dia nyemprot. Ternyata bocornya di sini. Nah ini coba kenceng kan. Jadi dia satu malam doang ya, diisi sore, semalaman pagi-pagi sudah habis. Ini udah dipastiin semuanya di sini nggak ada yang bocor, ini nggak ada yang bocor, cuma dia di sambungan sini. Jadi mati di sini nih. Nah, ini dia ya teman-teman. Kita mau ngelas ini nanti. Corannya kan. Iya. Ini udah selesai ya, udah di las di area sini. Nah tadi di sini banyak banget oli sebelumnya gitu ya. Ternyata dari sini dia mungkin muncrat gitu, jadi kemana-mana. Udah ketemu tadi bocor, udah dilas, mantap. Kita tinggal pasang instalasi, nanti divakum lagi. Jangan lupa divakum ya, vakum wajib buat unit AC pemasangan gitu. Ini kan udah kelepas, jadi harus divakum minimal setengah jam biar mantep. Tapi kalau punya mesin vakum yang agak gede, setengah PK gitu misalkan, bisa lebih cepat lah ya. Intinya harus sampai benar-benar sesuai SOP. Oke, kita mau ngerakit bukan ngerakit, mau masang cover-covernya dulu. Tinggal nanti ngisi freon, vakum ngisi freon. Sip, mantap. Oke, di sini sudah terpasang casing atau covernya ya teman-teman. Jadi keluhannya di sini dia bocor di area dekat-dekat kompresor. Sebenarnya untuk beberapa hari sebelumnya kita sudah ngecek, sudah tahu lah ya. Cuma karena ini garansi, jadi kita minta klaim garansi ke shopnya. Ternyata setelah mereka datang, teknisinya datang, mereka bilangnya nggak ada yang bocor, tapi bocornya di area nipple. Saya juga agak heran ini, di area nipple sini katanya bocor. Padahal saya sudah cek sebelumnya nggak ada masalah. Sudah jelas banget itu adanya di area kompresor. Saya juga kurang paham kenapa bisa shop teknisi resminya kok bisa nggak tahu ya teman-teman. Saya agak aneh juga sih di situ. Padahal itu jelas banget ya teman-teman, itu gampang banget lah. Itu pakai air sabun, kita isi freon sedikit, kita kunci, terus dilepas unit. Kita tes pakai air sabun, sebenarnya itu sudah langsung kelihatan. Pak Dadang disalahin pak, kita pak sama teknisi shop pak, katanya flaringnya yang rusak, flaringannya kurang bagus, flaringannya kurang sempurna. Waduh, ternyata bocor di dalam, nggak kelihatan sama dia tapi nyalahin kita. Katanya bikin flaringan ini nih. Bentar. Nah, bikin flaringan ini nih katanya kita tuh nggak bagus, kurang ngembang lah, kurang apalah. Perasaan sudah sesuai. Nah, kita pakai alat flaring yang cukup masih bagus dan nggak pernah atau jarang banget kita bocor di flaringan, kecuali kalau pecah. Mungkin kalau pecah ya pernah lah sekali dua kali, itu pun belum tentu nemu setahun sekali. Jadi kita ini udah di las tadi, pasang, kita mau vakum nih, kita mau pasang ini.
Oke, kita vakum dulu kurang lebih setengah jam biar mantep. Hah? Ya, nah itu. Pelan-pelan. Kita biarin dulu setengah jam supaya benar-benar nggak ada angin di dalam instalasi. Jadi vakum wajib ya. Jadi jangan sampai nggak divakum. Di sini juga udah ada keterangan nih. Udah ada warning kalau nggak divakum resikonya apa. Jadi jangan sekali-kali ngeremehin yang namanya vakum instalasi AC. Banyak banget teknisi yang pro kontra nih soal vakum. Ada yang asal aja, cuma di flash aja, dibuka freon, dan masalahnya kalau kita flash dari dalam sini, ya freon yang di dalam kompresor itu pasti kurang ya buat dorong ya. Mungkin kalau kita pakai langsung ke tabung di selang gitu mungkin nggak ada masalah ya. Cuma tetap hasilnya nggak bagus karena itu bukan vakum, itu flashing namanya. Tetap nanti tinggal masang ini aja. Setengah jam kurang lebih. Nah, untuk ngecek bocor biasanya kalau begitu vakum matiin, jadi kencengin itunya, nanti kelihatan di sini di jarumnya dia naik. Dia kalau bocor tuh dia naik signifikan ya. Kalau bocornya kenceng dia signifikan, naiknya langsung set gitu, langsung naik gitu. Makanya proses vakum jangan langsung, kita vakum sebentar, matiin valve dari manifold ditutup, terus lihat jarumnya naik nggak. Kalau dia naik ya berarti ada yang bocor. Gitu aja sih sebenarnya. Buat ngecek bocor cukup mudah ya, nggak ribet lah. Dan lagi ngecek bocor naik nggak kan? Enggak. Biasanya kalau bocor walaupun kecil dia cepet, dia naiknya cepet lah gitu. Begitu vakum kita kunci semua, matiin, terus dia nggak naik ya harusnya aman. AC sub setengah PK, trouble baru seminggu. Nah itu kita tadi lagi ngetes, ngecek bocor, kita vakum lagi, tambahin durasinya. Harusnya udah aman ya, jarum nggak naik, artinya nggak ada yang bocor. Kita vakum ya 20 menitan atau 15 menit lagi. Tadi kan udah 15 menitan, nah, harus setengah jam lah paling nggak. Kita nikmati sebatang rokok dan es teh manis dulu. Kasihan masang AC disalahin sama teknisi shop, katanya masangnya nggak bener. Wah, kacau itu kebiasaan tuh. Itu teknisi kebiasaan tuh. Kadang-kadang main salah-salahan gitu loh. Padahal kemarin udah dites tuh, udah itu ya Mas ya. Iya. Udah dites tuh udah jelas gitu loh. Mas, sudah saya foto, sudah saya tunjukin kebocorannya, letaknya di situ. Udah jelas banget pokoknya kemarin tuh. Bocor di yang tadi di itu sambungan, bukan sambungan, jadi apa, lasan mati ya, lasan mati di ujung dekat kompresor itu. Nah di situ dia bocor, cuma katanya nggak ketemu bocornya, kata teknisi shop, malah nyalahin kita masangnya di levelnya, flaringannya nggak bener, bla bla bla. Tadi kita cek lagi, cuma jadi kesel sih karena kebiasaan gitu loh, kalau kita habis masang unit trouble rusak gitu ya, unit baru gitu, teknisi resmi datang malah yang nyalahin itu yang masang gitu. Agak heran juga sih, padahal sama-sama teknisi. Kesel Mas. Lumayan. Ya, kita lagi vakum. Iya, jadi nggak enak sama konsumen ya, kalau sama pelanggan jadi nggak enak kalau misalkan ya gitulah, disalahin gitu loh. Oke, kita lanjut vakum dulu. Habis itu baru ngisi freon. Oke Mas ya, untuk proses vakum udah selesai, tinggal ngisi freon. Ya R32. Tadi vakum setengah jam kurang lebih. Bisa kami situ.
Kalau bisa dikasih liquidnya sedikit, jadi kita balik ini supaya si liquidnya masuk, tapi jangan banyak-banyak. Sebentar aja, biasanya dinginnya lebih tajam. Udah beres baru di beginian lagi. Jadi biar liquidnya dia nggak terlalu banyak, cukup dikit aja sih. Kalau di Daikin tuh buat R32 Daikin bagus ngasih liquid sedikit. Isinya pelan-pelan aja, nggak usah terlalu kebut, supaya biar jaga kompresornya tetap mantap. Nah tadi kan saya balik nih ya, biar liquidnya masuk sebagian. Liquid itu jadi kayak yang cairnya gitu. Yang cairnya kan ada tuh kalau kita ini isi freon tuh ditabung tuh suka kayak air gitu ya. Itu namanya liquid. Jadi dibalikin si tabung supaya liquid yang di dalam tuh nanti liquid yang di dalam itu masuk sedikit ke instalasi. Cuma jangan banyak-banyak karena umumnya normalnya memang harus kayak gini sebenarnya. Gitu loh. Sama liquid dipakai, saya isi liquid sedikit tuh biasanya biar lebih tajamnya dingin. Soalnya saya udah nyoba beberapa kali gitu, terutama AC Daikin yang Daikin tipe Freon R32 tuh gitu. Jadi kalau nggak dikasih liquid sedikit, dinginnya kurang tajam lah gitu kalau Daikin. Makanya saya suka balikin, ngasih liquidnya sedikit aja. Ternyata mantep ya, itu eksperimen aja sih sebenarnya. Cuma sepengalaman kita sih udah setahun 2 tahun ini hasilnya justru lebih bagus, dingin banget ya. Cuma kalau untuk AC merek Daikin bagusnya freonnya tuh yang mereknya dia, merek Daikin freonnya itu lebih bagus lagi. Karena ini sub ya pakai freon yang biasa aja. Cuma saya masukin liquid sedikit supaya lebih tajam dinginnya. Ini lagi proses pengisian, nanti tekanannya kurang lebih 160 PSI R32. Itu R32 wajib vakum ya, sekali lagi wajib di vakum. Ini model pendinginnya AU A5BEY, kelihatan nggak nih? 360 watt, cukup kecil, atau maksimalnya 530. Cuma biasanya di start aja itu pakai gas pendingin, dia R32 370 gram. Nah ini dinginnya udah ada nih ya, udah mulai berasa. Sini baru 100-an lah, freonnya baru 100-an. Cuma di sini udah cukup berasa ya, pipa gedenya juga. Tetap kita isi dulu sampai full 160 PSI. Pengisian di 160 PSI. Cuma pastiin ini dingin pipa atas bawah. Cuma kalau yang atas mungkin lebih jauh lebih dingin ya daripada yang pipa besarnya. Cuma harus tetap ada dinginnya. Kalau bisa sampai kondensasi gitu ya. Jadi ada air-airnya sedikit lah gitu ya. Sama ini harus panas, wajib ya. Cuma ya nggak panas-panas banget lah ya. Ya anget gitu. Nah ini udah mulai anget. Cuma angetnya bukan anget yang tipis ya. Jadi anget yang benar-benar anget. Oke. Ini saya nggak pakein tang ampere soalnya yakin lah ini masih oke lah. Jadi kita ngikutin settingan atau setelan dari freon aja di 160. Kalau buat ampere insya Allah nggak ada masalah lah, ini kan AC baru ya. Jadi nggak usah dikasih lah, nggak usah dipasangin tang ampere. Masih yakin saya sama kondisi AC nya. Ini udah mulai dingin di pipa besar. Pipa kecil udah tajam banget.
panasnya juga sudah cukup hangat ya. Nah ini dia, mudah-mudahan nggak ada masalah karena penyakitnya udah ketemu, dia bocor. Kita cek ke dalam dulu. Dingin nggak mas? Dingin. Udah mulai dingin di dalam. Ini untungnya ruangannya kecil sih, jadi cepat dinginnya. Cuma sayangnya nggak ada pintu aja tuh, jadi tutupin pakai gorden. Freonnya udah berapa? Nah, tekanan freon udah di 160 kurang sini. Tambahin sampai 160 deh. Dipasin aja. Dingin udah berasa, udah bagus. Oke, mungkin gitu aja. Makasih sudah menonton. Assalamualaikum.